Shalom, salam sehat, Jemaat GSKI, Betani Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Citra, dan Surabaya, dan cabang-cabang sekota di Surabaya dan sekitarnya. Kita berjumpa kembali di dalam program gereja Masih Ada Tuhan. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tentunya tidak luput daripada yang namanya masalah. Kita yang tidak luput dengan yang namanya bencana. Dan hari ini kita melihat bukan hanya kita yang mengalami, bukan hanya sekelompok orang, bukan hanya 1-2 bangsa, tapi seluruh dunia mengalami sesuatu yang menegangkan, sesuatu yang membuat orang takut, yaitu pandemik COVID-19. Bagaimana orang-orang bisa menjadi takut? Bagaimana orang-orang yang tidak ada pengharapan, bagaimana orang yang tidak mengenal Tuhannya dengan benar akan menjadi takut. Tetapi orang-orang yang mengenal Tuhan pun akan menjadi takut. Bagaimana tindakan kita di dalam menghadapi situasi seperti ini? Renungan firman Tuhan yang singkat, saya beri judul, Iman yang Benar dalam Tindakan yang Benar. Jemaat GSKI, Betani Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Citra, dan Surabaya sekitarnya yang dikasihi Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya ulangi, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sebagai orang percaya akan Tuhan, tentunya kita mempunyai iman. Apakah iman kita sudah bulat? Apakah iman kita sudah benar? Ini yang harus menjadi pondasi kita di dalam menghadapi masalah kita. Ini yang harus menjadi sesuatu yang basic di dalam kehidupan sehari-hari kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi seperti saat ini, kita harus memastikan bahwa pengharapan dan iman kita hanya kepada Kristus Yesus Tuhan. Dialah satu-satunya pengharapan kita. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang kita percayai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Ibrani dikatakan dengan jelas, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu berdaulat atas hidup kita, maka seharusnya kita tidak boleh dikuasai oleh ketakutan itu lagi. Kita boleh ada mempunyai rasa takut, tetapi jangan berkelamaan. Rasa takut itu adalah wajar, rasa takut itu adalah normal. Tetapi orang yang dikuasai ketakutan adalah orang itu tidak mempercayai bahwa Allah itu ada. Jemaat GSKI yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Allah itu ada. Kita sepakat bahwa Allah itu berkuasa. Kita sepakat bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, Dia masih bisa mengadakan mujizat dan pertolongannya. Tetapi yang paling penting adalah dasar daripada semuanya itu, iman kita harus benar dulu. Jangan pernah meragukan penyertaannya pada kita. Mungkin kita bertanya-tanya di dalam hati, kenapa kok tidak reda-reda pandemik COVID-19 seperti saat ini? Kenapa kok rasanya makin hari makin meluas, makin hari korban makin banyak? Bapak Ibu, kita tidak mengerti misteri daripada Tuhan. Kita tidak mengerti jalan-jalannya. Jalannya memang tidak pernah terselami. Jalannya kadang memang kita tidak mengerti di depan. Tetapi percayalah jalannya adalah jalan yang penuh dengan damai sejahtera. Kalau kita merasa ragu, kalau kita merasa bimbang, saya ajak jemaat GSKI, Betani Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Surabaya dan sekitarnya. Saya berharap untuk kita bisa melihat rekam jejak Tuhan. Kalau kita ragu, kalau ada rasa was-was, apakah Tuhan masih bisa membuat mujizat? Mari kita melihat rekam jejak Tuhan. Dulu Tuhan pernah buat mujizat,
Dulu Tuhan buat ajaib, perkara-perkara ajaib. Hari ini pula, masa depan kita, Tuhan pula yang akan membuat indah pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus memang tidak kasat mata bisa kita lihat. Kita tidak bisa melihat secara kasat mata. Tetapi percayalah, Dia ada di surga. Dia bisa mendengar doa kita. Dan Dia bisa menjawab segala doa kita tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlambat untuk menjawab doa kita. Yang perlu kita ingat adalah, kita jangan pernah memaksa Tuhan untuk mengabulkan doa kita. Dia pasti menjawab doa kita, tetapi bukan mengabulkan setiap permintaan kita. Saya ulangi, Tuhan pasti jawab setiap doa kita. Tapi Tuhan tidak harus menjawab setiap permintaan kita. Mari setelah kita beriman dengan benar, maka tindakan kita mesti benar juga. Apa tindakan kita di saat seperti saat ini Bapak Ibu? Tidak lain, tidak bukan adalah kembali kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita tetap berdoa, bersekutu bersama keluarga, cari hadiratnya, cari perkenanannya. Mungkin kita dulu sudah berdoa, mungkin dulu kita sudah baca firman, tetapi asal-asalan aja. Di dalam masa-masa seperti ini, di mana himbauan pemerintah, himbauan di seluruh dunia, kita harus lebih banyak lagi di rumah. Artinya adalah kesempatan kita untuk mencari hadiratnya, mencari perkenanannya, mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau dulu asal-asalan, saya percaya hari ini adalah kesempatan yang baik untuk kita mencari hadirat Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan, minta Roh Kudus untuk memberikan pengertian kepada ayat-ayat, kepada firman itu, supaya kita boleh menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Jangan terpengaruh Bapak Ibu dengan berita-berita hoaks. Jangan terpengaruh dengan berita-berita yang menyesatkan. Berita-berita yang negatif. Berita-berita yang membuat kita takut. Tetapi hari-hari ini, mari kita dengar berita firman Tuhan. Perkatakan setiap firman Tuhan itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Taat dan dengarkan petunjuk daripada pemerintah. Sebagai warga negara yang baik, biarlah kita juga melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ingat, iman kita benar, tindakan kita harus benar. Kalau iman kita benar, tindakan kita tidak benar, maka jangan berharap kita memperoleh pertolongan. Tetapi kalau kita iman kita benar, tindakan kita benar, mujizat terjadi, pertolongan Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan jangan lupa, kita mulai disiplin dari diri kita. Kita memulai segala sesuatunya dari diri kita sendiri. Jangan menunggu. Jangan melakukan tindakan-tindakan konyol yang lain. Tetap percaya Tuhan. Lakukan bagian kita sesuai dengan firman-Nya. Mulai dari diri kita. Mulai dari keluarga kita. Bahkan sampai keluarga-keluarga besar kita. Jemaat GSKI, Petani, Nginden, Manyar yang di Sukomanunggal, Citra, dan Surabaya. Saya percaya di dalam masa-masa seperti ini, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.